ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, ini ada yang bertanya tentang istighatsah dengan salawat tibbul qulub yang bunyinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang pertama, ini salawat dengan teks seperti ini itu tidak ada asal usulnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari para sahabatnya. Iya. Walaupun di dalam hukum umum berselawat, seorang memang tidak mesti dia terpaku pada suatu lafaz selawat harus ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah. Boleh saja dia mengucapkan selawat yang mencocoki untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Ini masalahnya selawat yang kita bacakan tadi, ada masalah yang kedua. Iya. Ini bahasa di dalam kalimat-kalimat ini berlebihan dan memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak benar. Ini masuk di dalam pembahasan besar di dalam agama. Iya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu enggak ada masalah. Bersalawat kepada sayyid kita Nabi Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha. Kalau dikatakan tibbil qulub, ya, dokternya hati dan penyembuhnya. Ya, kalau yang dia inginkan datnya Nabi Muhammad sebagai dokter dan penyembuh, ya, atau keberadaan beliau, ini adalah hal yang keliru. Sebab yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari Asmaul Husna adalah nama Allah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Karena itu dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la shifaa illa shifaa'uk. Sebelumnya innaka antas syafi la shifaa illa shifaa'uk. Sungguhnya engkau ya Allah adalah yang maha menyembuhkan, tidak ada penyembuh kecuali darimu. Maka itu dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Maka penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dia maksud bahwa agama Nabi Muhammad, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Al-Quran dan hadits itu adalah obat dan penyembuh, itu betul. Itu betul. Tetapi di dalam selawat yang kita baca tadi dimutlakkan bahwa Nabi itu adalah tibbil qulub wa dawaiha. Dan ini adalah hal yang keliru. Yang lebih keliru lagi adalah setelahnya. Wa afiyatil abdan wa shifaiha. Penyembuh badan-badan dan yang mengobatinya. Iya. Saya sudah sebutkan ayat tadi, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi masuk di dalam memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah bentuk dari kesyirikan. Dan itu tidak diperbolehkan. Ya, wa nuril absar wa dhiyaiha, dan cahaya pandangan dan keterangannya. Ini kalimat-kalimat semuanya harusnya diperbaiki, dan saya nasihatkan kepada orang-orang yang membaca selawat seperti ini supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kondisi yang seperti ini, seorang itu harusnya ketika tertimpa ujian dan cobaan, dia itu semakin merendah kepada Allah, semakin mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah, hanya berdoa kepadanya semata. Dia tidak ada tempat bernaung, tempat berteduh, tidak ada yang diharapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana proses berwudu bagi tenaga medis yang sudah berpakaian antivirus?
yang mana membuka dan memakainya tidak mudah dan berbahaya. Saya pikir orang yang memakai pakaian, kalau dia dari tenaga medis, mereka tidak memakainya selama 24 jam. Tidak ada waktu beristirahat, tidak melepas sama sekali. Ya. Jadi kalau misalnya ada waktu kerjanya, ada shift kerjanya, misalnya 8 jam atau 12 jam, maka dia sudah ukur. Iya. Jadi kalau misalnya dia masuk jam 2 siang, ya, dia masuk jam 2 siang, maka dia sholat duhur dan sholat asar sekaligus dia jamak. Sudah dia kerja sampai malam, sampai jam 12 malam pun nggak ada masalah, sampai jam 2 malam juga nggak ada masalah. Sebab masih ada waktu, dia bisa menjamak takhir antara maghrib dan isya. Dia jamak takhir antara maghrib dan isya. Ini alhamdulillah kemudahan. Iya. Kalau tidak bisa sama sekali, dia menyentuh air, maka dia bertayamum. Tayamum seperti yang saya terangkan tadi, itu bukan dia usap di atas kaos tangannya atau di atas pakaiannya, tapi dia usap di atas kulit tangannya dan wajahnya. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan sama sekali, saya tidak bisa mengatakan bahwa dia sholat tanpa wudhu dan tayamum. Sebab Nabi SAW, beliau pernah tertahan oleh orang-orang kafir di dalam sebuah peperangan hingga terbenam matahari. Hingga terbenam matahari dan mereka belum sholat asar. Begitu matahari terbenam, barulah Nabi dan para sahabat sholat asar. Setelah itu mereka sholat maghrib. Jadi kalau misalnya ya dia tidak bisa menyentuh air sama sekali dan masih ada waktu nanti, walaupun waktu sholat sudah keluar, maka dia undur saja sampai waktu sholat sudah keluar pun tidak ada masalah. Dia berwudu kemudian sholat setelah itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.